Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya berdoa kita semua dalam kondisi yang baik. Tapi kalau hari ini ada di antara kita yang mengalami kondisi yang kurang baik, kita sedang bergumul dengan kehidupan kita, atau kita sedang merasa bahwa Tuhan ini sedang meninggalkan kita merasa bahwa Tuhan ini tidak mengasihi kita lagi. Saudara, saya membawa kabar baik bagi saudara hari ini. Firman Tuhan hari ini biarlah menjadi berkat bagi saudara. Saya ingin mengajak kita untuk membaca dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita diingatkan bahwa kalau kita bisa menjadi anak-anak Allah, itu adalah bukti bahwa Allah mengasihi kita. Nah, saudara, kalau Allah tidak mengasihi kita, untuk apa Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya? Siapa kita yang layak menjadi anak-anaknya? Saudara, ingatlah bahwa kita ini adalah orang yang penuh dengan dosa. Kita ini adalah orang yang hina. Kita ini adalah orang yang melawan Allah. Bahkan Alkitab mengatakan kita ini adalah musuh Allah. Saudara, permisi tanya, adakah di antara kita yang mau menerima seorang musuh menjadi anggota keluarga kita? Kalau ada di antara kita yang mau menerima seorang musuh menjadi anggota keluarga kita, saya acungkan jempol. Saudara, sangat hebat, kasih saudara begitu besar. Tetapi saudara, tidaklah mudah untuk kita menerima seorang musuh menjadi anggota keluarga kita. Bahkan menjadi teman kita pun kita sulit untuk menerimanya. Tetapi itulah yang dilakukan Allah kepada kita. Allah mengangkat kita yang adalah musuhnya menjadi anak-anaknya. Dan itulah bukti kasihnya yang besar kepada kita. Dan tidak cukup sampai di sana. Kalau saudara perhatikan ayat yang kedua, di sana Yohanes berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, tentang akhir zaman. Maksudnya apa? Nah, begini saudara. Saudara, tentu kita semua pernah mendengar atau tahu tentang sebuah peribahasa yang mengatakan kasih ibu itu sepanjang masa, kasih anak itu sepanjang gala. Artinya bahwa kasih anak itu ya pendek, kasih ibu itu begitu panjang. Sepanjang masa, seumur hidupnya, begitu luar biasanya. Tetapi saudara, ada kasih yang jauh lebih besar, lebih panjang daripada kasih seorang ibu, yaitu kasih Allah. Yohanes menggambarkan kasih Allah itu bukan hanya sekedar pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Dia mengorbankan dirinya bagi kita. Tetapi kasih Kristus itu sampai kepada kedatangannya yang kedua kali. Kasih Kristus itu digambarkan bagaimana sampai kepada akhir zaman, sampai kepada kekekalan. Jadi tidak berhenti sampai pada peristiwa penyaliban, tapi sampai selama-lamanya, sampai kepada kekekalan. Saudara, melihat kasih Allah yang begitu besar, begitu panjang, masihkah kita meragukan kasih-Nya? Hanya karena kita ini menghadapi pergumulan di dalam kehidupan kita, masihkah kita meragukan akan kasih-Nya yang begitu besar yang sudah Dia tunjukkan kepada kita? Saudara, ingatlah bahwa untuk menyatakan kasih-Nya yang besar, kasih-Nya yang kekal itu, Allah Bapa rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati bagimu dan bagiku. Saudara, itu bukti bagaimana Allah mengasihi kita. Masihkah kita tidak percaya kepada Dia? Saya berdoa biarlah setiap kita betul-betul boleh melihat kepada salib itu dan boleh mengingat bagaimana kasih-Nya yang besar, kasih-Nya yang kekal, yang Dia sudah tunjukkan kepada kita melalui Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tidak henti-hentinya kami bersyukur ya Tuhan kepada-Mu ketika kami memandang kepada salib. Di situ kami melihat betapa besar kasih Allah kepada kami. Biarlah ketika kami menghadapi pergumulan hidup, kami tidak pernah lupa tentang kasih Allah yang besar itu. Pada waktu kami memandang salib-Mu, kami tahu persoalan yang kami hadapi begitu kecil. Dan biarlah Tuhan, mata kami boleh terus tertuju kepada salib-Mu. Kami memandang kepada Engkau, melihat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih. Terpujilah Engkau, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.